Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvianti, NIM 212114. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait karya ilmiah. Adapun pengertian dari karya ilmiah tersebut yaitu karya tulis yang disusun oleh seseorang ataupun penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya. Jadi itulah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah ini sering disebut juga dengan karangan ilmiah. Dan menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang bersifat fakta dan disusun melalui menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi itulah karangan ilmiah. Sedangkan menurut Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran tentang suatu ilmu tertentu yang difokuskan atau disiplin akan hal ilmu tersebut yang disusun secara sistematis, logis, benar, jawab, ilmiah, dan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi itulah karangan atau karya ilmiah. Dan adapun ciri-cirinya yaitu memiliki 4 aspek karakteristik utama dari karangan ilmiah atau karya ilmiah. Yang pertama yaitu struktur sajian. Struktur sajian ini itu ada bagian utama atau bagian awal, yaitu bagian awal itu adalah pembuka gagasan inti. Jadi kata-kata pengantarnya. Jadi itulah bagian awal. Yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti itu adalah gagasan pokok yang akan disampaikan di dalam karya ilmiah tersebut. Jadi bagian inti ini memiliki beberapa bab atau subtopik. Dan selanjutnya itu bagian penutup. Bagian penutup ini adalah simpulan pokok pembahasan dan tindak lanjut dari gagasan tersebut. Jadi itulah bagian penutup. Yang kedua yaitu komponen dan substansi. Komponen dan substansi dalam karangan ilmiah ini sangat ketat. Jadi setiap karangan ilmiah itu memiliki bagian awal, bagian inti, bagian penutup, dan daftar pustaka. Tetapi satu jenis karangan ilmiah atau karya ilmiah ini yaitu artikel itu harus memiliki abstrak. Jadi itu bedanya artikel dengan karangan atau karya ilmiah yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu gaya penulis. Jadi penulis ini bersifat objektif dan menggunakan bahasa impersonal dan lebih banyak menggunakan bahasa yang pasif, dan juga tidak boleh mengganti peran utama dan peran kedua atau pemerannya. Jadi tidak menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Jadi yang keempat yaitu penulisan dalam gaya bahasanya. Jadi bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah atau karangan ilmiah ini yaitu bahasa baku, dan sekalipun tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi itulah karakteristik atau aspek karakteristik utama dari ciri-ciri ilmiah, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan ilmiah atau karya ilmiah, itu seperti makalah, seperti laporan penelitian, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan lain sebagainya. Itu contoh
atau jenis-jenis karangan ilmiah. Jadi itulah hal-hal terkait dari karangan ilmiah atau karya ilmiah. Dan teknik menyusunnya itu seperti karakteristik tadi, menggunakan bahasa baik dan benar, sistematis, logis, bertanggung jawab, menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang pasif. Jadi teknik penyusunan dalam karya ilmiah ini dianggap sangat penting karena berpengaruh dari hasil karangan ilmiah tersebut. Karena karangan ilmiah ini bersifat ilmiah dan berdasarkan hasil penelitian dan tidak dibenarkan copy paste. Jadi menggunakan gagasan orang lain, mengatasnamakan gagasan tersebut atas nama kita. Jadi itu tidak dibenarkan. Itu teknik penyusunan dalam karya ilmiah. Jadi hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.